Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibuka teman-teman kameranya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibuka kameranya semuanya. Ibu, maaf mohon izin, ini Risna lagi mati lampu, Bu. Ya nggak apa-apa, dibuka aja ya kameranya ya biar kelihatan cantiknya. Iya, baik, Ibu. Terus Timik Widya Utama siapa? Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya beserta koordinator kerja praktek, maaf ya karena baru Recording in progress. membuat atau melaksanakan sosialisasi kerja praktek ini pada hari ini ya, karena kita banyak kesibukan, terutama sekarang lagi persiapan untuk akreditasi program studi ya. Jadi kita juga ini nyempetin ya untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman. Sebenarnya terkait dengan kerja praktek kemarin waktu ada apa sih namanya Bu Depi yang kemarin Pak Rahadian itu? Pembekalan. Ya, waktu pembekalan teman-teman semua sudah mengetahui apa saja mungkin yang harus disiapkan dari sisi lapangan ya. Apa saja yang harus disiapkan sebelum kerja praktek, ketika kerja praktek, dan nanti di lapangan itu harus bagaimana. Itu sudah dikasih kemarin trik-triknya oleh kakak-kakak alumni ya, kakak-kakak alumni kakak-kakak alumni dari program studi, baik itu dari program studi akuntansi maupun dari program studi manajemen. Ya, itu perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ya. Itu gambaran dari lapangan itu kita harus seperti apa. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemarin sudah disampaikan apa yang perlu nanti disiapkan dari mulai awal kita akan melaksanakan kerja praktek sudah dikasih kemarin trik-triknya. Ya nanti ketika kerja praktek juga sudah dikasihkan trik-triknya dan nanti ketika berakhir juga sudah disampaikan harus seperti apa. Nah, sekarang kita akan menyampaikan terkait sosialisasi kerja praktek ini dari sisi akademik ya. Jadi apa saja nanti yang perlu disiapkan oleh teman-teman semuanya dari sisi akademikanya gitu ya. Nah, kita lihat ya kenapa sih perlu diadakannya kerja praktek ya. Apa sih yang melatar belakangi teman-teman semuanya perlu melaksanakan kerja praktek. Di sisi lain ya bahwa teman-teman semua itu tidak semuanya sudah pekerja ya. Nah, nanti apabila teman-teman melaksanakan kerja praktek khususnya bagi yang belum bekerja ya. Nah, kerja praktek ini sebagai gambaran nanti untuk teman-teman semua bahwa ketika kerja praktek apa nanti yang akan insight apa yang akan diterima oleh teman-teman semua, wawasan apa yang akan diterima teman-teman semua ketika di lapangan nanti disinilah di kerja praktek ya. Karena akan beda penerapannya apa yang didapatkan di dunia kampus dengan apa yang ada di lapangan. Nah, itu perlu nanti teman-teman terapkan apa yang teman-teman dapatkan di dunia kampus mungkin nanti bisa disampaikan di dunia kerja atau ketika teman-teman kerja praktek. Nah, dengan kerja praktek nanti wawasan teman-teman semuanya bisa terbuka. Oh, ternyata nanti di lapangan itu seperti ini. Oh, ternyata nanti di lapangan itu harus seperti ini. Ya, itu ya yang pertama. Terus yang kedua, ya, teman-teman semua nanti bisa melihat bagaimana kondisi di lapangan. Ya, problem solving apa yang teman-teman terima nanti di lapangan dan nanti bagaimana teman-teman semuanya
melihat ya atau memberikan masukan terhadap problem solving yang teman-teman terima di sana gitu ya. Kalau misalkan di sana misalkan teman-teman itu kerja praktek di UMKM misalkan. Nah, nanti teman-teman melihat ya kondisi UMKM itu seperti apa. Apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, silahkan nanti teman-teman bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Ya, itu menjadi poin penting buat teman-teman semuanya. Ya, kalau misalkan nanti teman-teman melihat, oh ternyata UMKM ini perlu pembenahan-pembenahan dari sisi laporan keuangan misalkan. Ya, silakan nanti sampaikan oleh teman-teman semua berdasarkan ilmu yang teman-teman terima di kampus dan bisa nanti teman-teman sampaikan melalui pengelola atau yang punya UMKM ini harus seperti ini ya. Itu faktor yang poin yang paling penting ya, terutama teman-teman yang memberikan insight gitu untuk UMKM tersebut ya. Contohnya ya, kemarin itu banyak sekali teman-teman semuanya, kakak tingkat teman-teman semuanya yang sudah melaksanakan KP di UMKM dan alhamdulillah selama ini responnya cukup baik gitu ya dari UMKM tersebut ya. Nanti teman-teman bisa mencontoh atau bisa berdiskusi dengan kakak tingkatnya yang sudah melaksanakan kegiatan KP. Harus apa, harus seperti apa, atau nanti bisa nanti saling bertukar pikiran dengan teman-teman semuanya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa, oh saya itu kok agak gimana ya, belum dapat informasi terkait dengan tempat kerja praktek itu seperti apa gitu. Ketika misalkan kita dapat magangnya atau kerja prakteknya itu di perusahaan besar ya, ya silakan nanti bisa didiskusikan oleh teman-teman semuanya, baik itu melalui kakak tingkatnya yang sudah melakukan kerja praktek di perusahaan besar atau melalui kami gitu ya, koordinator ya 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 koordinator kerja praktek biar nanti ketika teman-teman sudah melaksanakan kegiatan atau akan melaksanakan kegiatan kerja praktek tidak terlalu minim ya informasi ya. Kami dari pihak prodi ya dan koordinator kerja praktek akan siap membantu teman-teman semuanya. Next Bu Depi. Selanjutnya, untuk objek kerja prakteknya itu apa saja dan di mana saja ya. Silahkan teman-teman bisa memilih ya. Bisa di perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu apa saja? Bisa di kantor akuntan publik, bisa di kantor jasa akuntan, bisa di kantor konsultan pajak, ataupun kantor-kantor yang bergerak di bidang jasa. Terus yang kedua bisa di perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang itu berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Yang ketiga bisa di perusahaan manufaktur ya. Kerawang ini kan identiknya dengan industri ya. Silakan nanti teman-teman bisa memilih ya objek kerja prakteknya mau di mana. Terus yang kedua bisa di pemerintahan atau satuan kerja perangkat daerah di SKPD ya. Silakan. Kalau misalkan ada kesempatan di situ ya ajukan gitu ya ke sana dan minta nanti surat rekomendasinya dari pihak fakultas supaya nanti ketika ke sana itu diterima dengan baik. Atau bisa juga di koperasi ya. Kenapa bisa di koperasi? Khawatirnya nanti teman-teman ketika mencari tempat kerja praktek itu agak susah ya. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa memilih tempat kerja prakteknya atau objek KP-nya itu di koperasi ya, ataupun bisa di UMKM ya. Itu kan mungkin UMKM itu tidak terlalu susah lah gitu ya untuk masuknya gitu ya, atau untuk perizinannya juga tidak terlalu susah. Cuma
yang menjadi patokan untuk UMKM ya. Pertama harus UMKM tersebut memiliki NIB ya atau nomor izin untuk usaha gitu ya. Itu harus sudah punya NIB ya. Yang kedua adalah harus UMKM tersebut minimal beroperasi 2 tahun ya. Nah, untuk bidangnya boleh apa saja, boleh nanti di bidang jasa, dagang dan lain sebagainya. Ya, itu perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Terus selanjutnya terkait dengan bagaimana teknik pelaksanaan kerja praktek. Ya, kita sudah menetapkan untuk kerja praktek itu minimal 3 bulan. Ya, maksimal itu ada 6 bulan. Nah, itu dihitung dari proses pelaksanaan, pembimbingan dan penyusunan laporan. Jadi, tapi ada juga perusahaan nanti yang mengharuskan Bu Devi ya bahwa di perusahaan tersebut ada batas minimalnya itu KP itu 6 bulan misalkan. Ya itu mah tinggal dikondisikan oleh teman-teman semua bagaimana selama pelaksanaan KP teman-teman semuanya bisa melaksanakan bimbingan dan bisa menyusun laporan. Ya tinggal pinter-pinter teman-temannya saja dalam memanage waktu teman-teman semuanya. Karena ada beberapa perusahaan yang mengharuskan untuk namanya itu prakerin ya, praktek kerja industri ya. Praktek kerja industri itu batas minimalnya batas minimalnya itu 6 bulan. Ya. Kalau misalkan perusahaan tersebut mengharuskan 6 bulan nggak apa-apa, silakan. Ya, tetapi tetap harus teman-teman semuanya harus selama 6 bulan itu harus melakukan pembimbingan dan penyusunan laporan. Jadi nanti ketika kerja praktek selesai, bimbingan selesai, ya, penyusunan laporan selesai dan nanti tinggal mempertanggungjawabkan proses atau pempertanggungjawaban dari sisi laporannya, ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana untuk pembuatan judul dari laporan KP ya. Mangga nanti disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ada di program studi akuntansi. Ada pajak, ya, ada akuntansi keuangan, ada audit. Ya itu disesuaikan. Ya, kalau misalkan teman-teman minat di pajak ya nggak apa-apa, silakan. Ya, kalau misalkan teman-teman semuanya itu atau sebagian itu minat di audit tidak masalah, ya. Atau di akuntansi keuangan. Yang pasti kita ada bidang keilmuannya itu di 3 kriteria ya, ada pajak, ya, akuntansi keuangan dan audit, ya. Terus selanjutnya bagaimana kalau misalkan pekerjaan tidak sesuai dengan bidang keilmuan, ya. Silakan nanti teman-teman semuanya bisa menggali informasi ya terkait dengan tema atau judul yang pasti kan kita ada 3 bidang keilmuan itu tadi ya. Misalkan teman-teman semuanya KP-nya itu di UMKM misalkan. UMKM kadang memang agak susah ya misalkan dari sisi bidang keilmuan. Ya tinggal teman-teman semuanya biar tidak terlalu kok saya itu udah di UMKM tidak sesuai lagi untuk keilmuan di akuntansinya. Ya silakan nanti teman-teman bisa menggali informasi lebih lanjut terkait dengan kompetensi yang disesuaikan dengan kompetensi akuntansi, ya misalkan dari sisi keuangannya dengan pihak pengelola UMKM. Melalui apa? Ya bisa melalui teknik wawancara. Ya teman-teman semuanya ya. Tetapi dari pihak kami ya berharap nanti teman-teman semuanya ketika kerja praktek itu sesuai dengan bidang keilmuan dari prodi kita. Ya, jadi kalau bisa udahlah begitu di bagian accounting ya. Ya terserah nanti mau ambil keilmuan di audit, pajak atau akuntansi keuangan ya, tetapi ketika KP-nya di bidang keuangan atau di bidang accounting. Kalaupun memang sudah terlanjur tidak sesuai ya, nanti bisa mungkin minta bantuan. Kalau misalkan di perusahaan bisa minta bantuan ke pimpinan ya biar bagaimanapun kita harus sesuai dengan bidang keilmuan atau keahlian kita. Atau misalkan bisa pindah ya, bisa pindah untuk kerja praktek kalau misalkan
masih ada ruang atau waktu untuk pindah kerja praktek, ya. Tetapi kita berharapnya sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan akuntansi, ya. Next, Bu. Ya. Nah, bagaimana ya untuk persyaratan untuk kerja praktek ini? Ya, apa saja persyaratannya? Ya. Pertama, ya teman-teman nanti harus mengisi KRS pada semester genap terkait dengan mata kuliah kerja praktek. Jangan lupa itu ya. Terus berarti kalau untuk mengisi KRS kerja praktek itu harus apa? Ya mungkin kembali lagi nanti harus menyelesaikan administrasi ya, administrasi keuangan di kampus UBP ya, selain dari administrasi dari pembiayaan kerja praktek. Kalau untuk pembiayaan kerja praktek 2 kali kalau nggak salah ya Bu Devi ya, pembayarannya ya. Nah, untuk kerja praktek itu udah lebih ringan ya, dan pembayarannya juga lebih murah dibanding dengan prodi-prodi lain gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman semuanya. Tetapi jangan lupa UKT itu harus diselesaikan. Biar apa? Biar nanti kita bisa mengisi KRS di semester genap. Ya. Terus selanjutnya adalah teman-teman harus sudah menyelesaikan 90 SKS. Ya. Jadi syaratnya itu 90 SKS. Kalau bisa sih jangan ada yang nilai D. Kalaupun memang sudah terlanjur ada nilai D, maksimalnya itu hanya 1 mata kuliah saja. Ya. Saya sih berharapnya tidak ada gitu di antara teman-teman semuanya yang yang ada nilai D bisa ikut KP ya, tetapi kita diperbolehkan ya, tetapi hanya 1 mata kuliah saja nilai D-nya. Dan pastikan nanti ketika kita mau mendaftar KP, oh iya SKS saya itu sudah 90 SKS misalkan. Ya, jangan kurang dari 90 SKS karena ini syarat mutlak untuk persyaratan akademik dalam mengikuti kerja praktek. Ya, itu dicamkan oleh teman-teman semuanya ya. Nah, untuk dokumen wajib yang harus disiapkan oleh teman-teman semua apa saja nanti ya. Nah, nanti mungkin bisa ketika konfirmasi ke koordinator KP ya. Nanti harus teman-teman harus membawa dokumen wajib ya. Apa saja? Pertama adalah fakta integritas ya. Ini wajib ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen wali di atas materai 10.000 ya. Yang kedua adalah proposal KP. Proposal KP ini nanti juga harus disiapkan gitu ya. Terus yang ketiga adalah bukti bayar. Ya, bukti bayar bahwa telah melakukan pembayaran ya. Kan ada 2 cicilan ya, harus sudah lunas yang 2 cicilan itu ya, baik cicilan 1 maupun cicilan kedua. Jadi tidak boleh hilang ya untuk bukti bayar ini karena tahun-tahun lalu itu banyak sekali teman-teman semuanya yang oh Bu, saya mau registrasi ulang gitu ya terkait KP ini, tetapi bukti bayar saya hilang. Jangan sampai kejadian lagi hal-hal yang seperti itu ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah bayar, melakukan pembayaran, misalkan cicilan pertama sudah selesai, simpan buktinya gitu ya. Cicilan kedua nanti sudah selesai, simpan buktinya. Karena kalau ada apa-apa kita tidak bertanggung jawab ya. Terus yang ketiga adalah surat pengantar. Surat pengantar ini wajib nanti disampaikan ke perusahaan itu ya, tempat teman-teman kerja praktek. Biasanya dari perusahaan juga suka minta ya. Nah, untuk meminta surat pengantar ini kemana? Silahkan nanti teman-teman bisa menghubungi tata usaha ya. Nah, selanjutnya adalah surat balasan. Jadi kalau misalkan kita sudah meminta izin ya ke perusahaan tersebut dan sudah mendapatkan balasan untuk disetujui atau tidaknya kerja praktek di sana, maka silahkan disampaikan ke koordinator kerja praktek ya surat balasannya, biar kita bisa melihat gitu ya, atau bisa merekap ya teman-teman semuanya. Oh, misalkan istiqomah itu
Pinodeli misalkan untuk HP-nya gitu dilihat dari surat balasan yang disampaikan oleh perusahaan di mana istiqomah kerja praktek gitu ya. Atau misalkan Eri Prinawati di Yamaha misalkan ya, atau Erika misalkan di Toyota misalkan ya. Kita lihat dari surat balasannya ya. Kita akan akomodir surat balasannya dan kita juga nanti akan melihat nanti proses perkembangan dari kerja praktek teman-teman semuanya. Khawatirnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, jangan lupa teman-teman harus lapor ke kami, ya. Misalkan ada kesulitan, misalkan dalam hal apa gitu terkait dengan tempat kerja praktek, silakan nanti bisa didiskusikan oleh teman-teman semuanya. Kita kan ada bukan hanya koordinator KP ya, ada juga nanti dosen pembimbing kerja praktek ya. Nanti teman-teman semuanya bisa mendiskusikannya ya melalui dosen pembimbing kerja praktek. Kalau misalkan tidak ada solusi bisa melalui koordinator KP bisa atau bisa melalui kami prodi gitu ya. Itu ya kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan selama kegiatan kerja praktek ini. Terus yang selanjutnya ada logbook. Logbook ini wajib diisi ya dari mulai awal kerja praktek, dari mulai perizinan gitu ya. Proses kerja praktek sampai berakhir ini harus diisi logbooknya sampai nanti bimbingan ya, bimbingan baik itu bimbingan dengan dosen pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing kampus ini harus diisi ya logbooknya oleh teman-teman semuanya. Nah, terus selanjutnya adalah dokumen wajib yang nanti harus disiapkan oleh teman-teman semuanya. Apa saja ya? Pertama adalah lembar penilaian dari dosen pembimbing lapangan. Itu wajib sekali ya, karena itu sebagai bukti teman-teman semuanya sudah melaksanakan kerja praktek adanya proses penilaian dari dosen pembimbing lapangan. Biasanya nilainya itu diberikan oleh dosen pembimbing lapangan beserta nanti tanda tangan di POM-nya, tanda tangan dari dosen pembimbing lapangan yang sudah diberi stempel. Ya, yang kedua adalah IA. IA ini wajib, ya, wajib. Jadi setiap satu objek kerja praktik, misalkan istiqomah di Pinodeli, misalkan Eli Prinawati di Toyota, itu masing-masing harus punya IA, ya. Terus selanjutnya adalah laporan, ya. Ketika selesai melaksanakan kerja praktik, jangan lupa laporannya. Jadi nanti kalau misalkan mau melakukan kerja praktek, proposal yang harus disiapkan. Kalau misalkan sudah selesai adalah laporan, ya. Tapi bukan hanya laporan saja, artikel juga harus disiapkan. Nah, untuk membuat laporan dan artikel ini, bagaimana prosesnya? Silahkan nanti teman-teman semuanya bisa melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing, baik itu dosen pembimbing yang ada di kampus maupun dosen pembimbing lapangan. Ya. Terus selanjutnya adalah video, ya, video atau foto selama melaksanakan kerja praktek. Tetapi harus diperhatikan juga ada misalkan beberapa perusahaan yang tidak mengizinkan misalkan untuk memvideokan atau memfoto tempat kerja prakteknya ya minta izin dulu saja ya. Kalau misalkan tidak bisa gitu ya, mungkin kita cari spot-spot lain yang kira-kira bisa untuk melakukan foto atau shoot video selama pelaksanaan kerja praktek. Ya. Terus selanjutnya adalah sertifikat. Biasanya sertifikat ini didapat dari objek kerja praktek. Tetapi ada juga yang tidak memberikan sertifikat. Jadi bentuknya adalah surat keterangan. Itu sama saja ya Bu Depi ya? Sama saja boleh ya.
boleh baik itu surat keterangan bahwa teman-teman sudah melaksanakan kerja praktek di objek kerja praktek tersebut atau sertifikat boleh ya. Tapi syaratnya harus sudah ditandatangani biasanya oleh pembimbing lapangan maupun oleh pihak-pihak terkait dari objek kerja praktek tersebut. Ya, itu perlu dipahami ya, perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Ya. Next, Bu. Ya. Nah, sekarang kita harus membuat laporan ya. Skup judul dari laporan itu apa saja gitu ya. Silahkan nanti disesuaikan oleh teman-teman semuanya. Bisa nanti berupa akuntansi syariah ya. Kalau misalkan teman-teman semua ada di kerja prakteknya di pendanaan syariah ya bisa masuk ke akuntansi syariah ya. Atau misalkan bisa di akuntansi berupa judulnya di skupnya akuntansi pemerintahan ya. Berarti nanti disesuaikan. Berarti teman-teman kalau melaksanakan kerja prakteknya di pemerintahan berarti skupnya adalah akuntansi pemerintah. Ya, kalau misalkan di UMKM bagaimana gitu atau misalkan di LSM misalkan bisa skupnya berupa akuntansi sektor publik ya. Atau misalkan kalau di UMKM itu kan luas ya. Bisa nanti skupnya masuk ke akuntansi sektor publik ya, bisa ALK gitu ya, akuntansi biaya ya, atau kinerja keuangannya atau kinerja operasionalnya boleh nanti disesuaikan. Atau misalkan di perusahaan ya, perusahaan nasional maupun multinasional itu disesuaikan saja oleh teman-teman semuanya. Apakah nanti berupa perencanaan, pengendalian gitu ya, ataupun terkait dengan anggaran misalkan, atau terkait dengan pajaknya gitu ya, atau terkait dengan akuntansi biayanya ya, atau terkait dengan audit ya, atau general audit, atau misalkan internal auditnya itu mangga disesuaikan oleh teman-teman semuanya, atau terkait dengan pajak. Pajak itu kan bisa pajak pribadi ataupun pajak badan ya, tetapi kita rekomendasikan untuk PPh badan yang diambilnya gitu ya. Atau berupa nanti dari kinerja keuangan atau kinerja operasionalnya atau misalkan audit sistem informasinya, maka itu disesuaikan oleh teman-teman semuanya ya terkait dengan skop judul laporannya. Nah, ini juga perlu nanti didiskusikan baik itu dengan dosen pembimbing lapangan maupun dengan dosen pembimbing yang ada di kampus ya. Next, Bu. Ya, itu saja mungkin yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya, kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya masih mengganjal di hati teman-teman semuanya, silahkan sampaikan dan kita diskusikan. Ya, mangga silahkan saya beri kesempatan untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya ya. Dibatasi 3 pertanyaan dulu mungkin ya Bu Devi ya. Mangga. Ayo dipersiapkan pertanyaannya. Ibu, saya mau tanya. Iya, oke. Dewi silakan. Ayo silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Nama saya Arianti Dewi Savitri dari AK22D. Izin bertanya, Bu, terkait dengan penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi. Apakah memungkinkan kalau saya melakukan KP itu secara online? Karena kan kondisi saya ini saat ini kan bekerja sambil kuliah juga. Nah, kebetulan di tempat kerja saya itu tidak mendapatkan izin untuk KP di situ, Bu. Nah, saya lagi cari KP yang sifatnya itu bisa online magangnya. Dengan persyaratan dokumen yang telah ditetapkan tadi, apakah memungkinkan, Bu, kalau saya KP-nya itu online? Terima kasih. Mau ya Mau di- langsung saja ya. Langsung dijawab aja ya Bu Yanti ya. 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 Baik, terima kasih Mbak Dewi Savitri atas pertanyaannya. KP online itu kita laksanakan kemarin waktu Pandemi. COVID ya, kalau nggak salah ya, karena itu juga atas instruksi dari pimpinan ya.
Nah, untuk sekarang ya jika memang Mbak Dewi tidak memungkinkan untuk KP secara langsung, ya cari tempat-tempat yang sekiranya eh, tempat KP-nya itu bisa fleksibel, Mbak Dewi ya. Bisa fleksibel artinya mungkin bisa di hari Minggu atau di hari Sabtu datang ke sananya gitu ya. Nah, untuk saat ini kita belum ya Bu ya, nggak ada ya, tidak diperbolehkan untuk KP online. Jadi tetap harus ke lapangan, walaupun ke lapangannya dalam seminggu hanya 2 kali misalkan. Kalau saran dari saya cari UMKM saja Mbak Dewi, Betul. ya UMKM itu lebih fleksibel. Ya, Betul. jadi nanti untuk mendapatkan informasi kan tetap harus ada wawancara ke sana ya. Ya, saya sih berharapnya nanti Mbak Dewi bisa ke sana itu di hari Sabtu atau di hari Minggu, ya. Jadi cari tempat KP yang lebih fleksibel saja, ya. Izin menambahkan juga ya Bu Yanti ya. Silahkan. Eh, Kalau di UMKM itu banyak banget hal-hal yang bisa kita gali. Rata-rata mereka itu nggak paham dengan laporan keuangan, ya. Dan malah nggak ada yang bikin laporan keuangan. Nah, kita bisa sekalian mengedukasi juga ke para pelaku UMKM untuk menerapkan itu. Kita punya ilmunya, mereka punya usahanya, gitu ya. Jadi kita bisa diaplikasikan, jadi aplikatif ya. Ilmu yang kita dapat itu lebih bermanfaat jadinya. Apalagi sekarang banyak sekali software-software laporan keuangan untuk UMKM. Nah, itu rata-rata pelaku UMKM itu nggak tahu itu karena memang sosialisasi dari pemerintah pun kurang gitu. Nah, kita bisa cari tahu nih aplikasi-aplikasi ini banyak ya. Ada salah satunya yang keluaran dari BI itu ada si Aplik namanya, Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan. Nah, itu khusus untuk UMKM. Di situ lengkap sampai dengan stok persediaan pun ada di situ. Semuanya lengkap di situ. Nah, kita bisa sekalian mengedukasi juga dan belajarnya pun gampang. Ya, jadi misalkan nih, saya kan selama kuliah nggak belajar software itu ada pedomannya. Ya, jadi Anda bisa sekalian belajar juga. Nah, Anda aplikasikan juga ke yang punya pelaku UMKM gitu, ya, ya, Dewi ya. Baik, Ya, Ibu, terima kasih, saya Bu. rasa bisa lah Mbak Dewi ya. Nanti cari UMKM ya. Banyak kok UMKM di Karawang ada 4.000 loh. 4.000 lebih. Tuh. Masa sih nggak nerima dari sekian ribu ya, nggak nerima Mbak Dewi, saya yakin bisa ya. Ya, Siap, Bu. pasti ada Terima jalan kasih. ya. Kita Ya. sarankan di UMKM ya. Itu dari Bu Depi tadi diakomodir ya, gitu ya, bahwa kita sekalian untuk mengedukasi teman-teman yang ada di UMKM juga. Ya, Baik, Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan yang lain? ada lagi, Ibu, Mangga, saya mau nanya. Mangga. Ya, Zahra. Ibu, maaf izin bertanya. Saya atas nama Zara di Alvina, Ya. apakah memungkinkan untuk magang di instansi pendidikan? Karena saya saat ini sedang bekerja di suatu SD, kebetulan megangnya bendahara keuangan Ibu. Itu Boleh, boleh ya? boleh ya, itu kan masuknya ke SKPD ya, Bu Depi ya. Sektor publik itu kan Ya, bisa sektor pendidikan, publik, bisa ke SKPD non-profit. juga kan itu. Oh. Iya Ibu, Gak apa-apa, baik. apalagi itu di bendahara. Ya, silakan Iya. mungkin bisa diangkat di laporan HP-nya dari sisi kebendaharaannya. Iya, baik Ibu. Ya, Terima kasih jangan Ibu. dibikin susah ya. Iya Ibu, terima kasih. Ya, Bu Yanti izin menambahkan lagi. ya, silakan. Nah, teman-teman, pastikan ini khusus yang bekerja juga ya, terutama bukan khusus, terutama untuk yang bekerja. Pastikan kalau Anda bekerja dan ingin mengambil objek KP-nya itu adalah di tempat Anda bekerja, pastikan objeknya itu ridho kita dipakai bahan untuk kerja praktik ya. Kenapa? Karena ada kejadian mahasiswa ini bekerja di satu perusahaan, perusahaan ini ternyata tidak mengizinkan mahasiswa untuk magang. Dan akhirnya si mahasiswa ini melakukan banyak manipulasi.
dari mulai tanda tangan dan juga dokumen-dokumen yang seharusnya tidak dipublikasikan. Mungkin kalau ketahuannya sama Bu Yanti, ketahuannya sama koordinator, sama saya, sama Bu Trias, mungkin risikonya paling juga KP-nya mengulang. Kalau ternyata risikonya adalah dikeluarkan atau harus mengundurkan diri, itu yang rugi siapa? Ya, kalau sama Bu Yanti paling juga ya udah ngulang aja. Kalau misalnya sama perusahaan, nah itu ya, karena itu berkaitan dengan etika. Ya, jadi pastikan objek KP-nya ridho ya, mau nerima kita yang magang. Ya, ini khusus terutama untuk yang bekerja ini ya. Ya. eh saya menambahkan ya karena kita sempat ada kasus ya Bu Depi di tahun kemarin, ada anak eh, yang kerja praktek, eh sebenarnya dari perusahaannya tidak mengizinkan gitu ya untuk kerja praktek di sana. Namun kan mungkin karena terkendala waktu, jadi anaknya itu udahlah gitu, apa melaksanakan kerja praktek. Sebenarnya ada izin juga ya dari pimpinan, tapi pimpinannya itu pimpinan di subnya gitu ya, bukan pimpinan atasnya ya. Nah, kebetulan gitu ya di tempat tersebut dari manajernya itu tidak tidak membolehkan ya Bu, dan adalah mungkin bukan oknum ya, ada yang nggak suka gitu ya terhadap apa eh, namanya itu apa ya, terhadap kakak tingkatnya lah gitu ya. Akhirnya kan melapor lah gitu ya ke pimpinannya gitu. Sebenarnya dari leadernya sudah mengizinkan ya Bu Depi ya, hanya saja dari manajernya tidak mengizinkan. Akhirnya ya si kakak tingkatnya itu dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Nah, hal itu jangan sampai terjadi lagi ke teman-teman semuanya ya. Jadi pastikan semuanya aman ya, legalitasnya juga harus sudah jelas gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan ya Bu Depi ya, pengantar sama surat balasan dari sana itu dipastikan sudah sesuai. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai memalsukan data ya atau tanda tangan. Ya, itu saya dan Bu Depi dan Bu Trias itu sudah tidak ada pengampunan lagi nanti. Ya. Jadi pastikan nanti sebelum KP itu semuanya harus sudah sesuai ya, baik terutama izin ya, karena yang paling utama itu izin ya Bu Depi ya. Izin itu paling utama. Jadi pastikan dari pihak sananya itu sudah memberikan izin sepenuhnya. Ya Zahra ya. Karena kan bagian-bagian eh, keuangan itu kan agak riskan untuk dipublikasi gitu ya. Nah, pastikan juga bahwa eh, apa di pihak sananya itu bisa memberikan data ya kepada teman-teman semuanya ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, akhirnya nanti kerja prakteknya ambiar ya, teman-teman semua tidak lulus di kerja praktek, sementara kan teman-teman sudah capek gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi makanya tadi eh, kalau misalkan ada kendala dalam hal apapun ya, dan misalkan teman-teman sudah mentok, segera dikomunikasikan minimal dengan dosen pembimbing yang ada di kampus. Kalau misalkan sudah tidak bisa ditangani dengan dosen pembimbing, bisa ke kami, ke koordinator KP maupun ke saya. Ya biar nanti ada solusi gitu ya. Karena memang nggak mudah ya cari tempat KP itu, apa dari pihak kami juga apa bisa bisa apa ya bisa paham lah akan hal itu ya. Makanya dari pihak kami setidaknya ya mungkin bisa membantu lah gitu kepada teman-teman semuanya gitu ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang teman-teman apa rasakan ya, terutama untuk pencarian kerja praktek. Mungkin itu Bu Depi. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Biar kelihatan pakai raise hand ya, soalnya kalau ini jadi nggak kelihatan saya. Ya. Ya, Ayo ayo teman-teman semuanya. ini nanti kalau misalkan udah nyampe ke tempat objeknya nih malah jadi bingung. Ayo, mendingan sekarang ditanyakan.
ini kayaknya pada malam mingguan nih, ya. Coba saya lihat. Pada di rumah Harusnya kan tentu 140 pada berapa, jomblo. Bu? Kalau di grup ada 148 orang ya, 148 ya. tapi yang hadir hanya 130. Bu Trias saya pas ini baru kelihatan. Aduh, maaf Bu Trias. Nggak apa-apa, Bu. Mungkin menambahkan, Bu, ya, yang tadi disampaikan Ibu sama Bu Devi, bahwa kan mahasiswa nanti salah satunya akan membuat dokumen wajib, yaitu fakta integritas. Nah, di situ itu ada poin yang berisi bahwa mahasiswa itu berkomitmen untuk melaksanakan KP dengan baik. Artinya menjaga alma mater selama di sana, tidak membuat kebohongan data dan sebagainya. Jadi, eh, kalau misalnya ini sampai terjadi lagi, ya nanti kita akan tindak tegas mungkin ya, untuk tentunya tadi bisa mengulang KP-nya gitu, atau misalnya nanti kalau ada sanksi dari perusahaan, ya itu lebih fatal, bisa kejadian seperti tahun yang sebelumnya ya Bu, dikeluarkan Iya, betul. gitu. Jadi fakta integritas itu nanti dibuat sama mahasiswa bersamaan dengan proposal. Untuk Jadi, iklannya nanti kita sediakan, mahasiswa tinggal download saja. Iya, nanti kami share itu aja Bu. ya, berarti nanti fakta integritas itu terkait dengan perkuliahan, terkait dengan perizinan KP ya, dua ya. Maksudnya dalam satu satu fakta integritas itu nanti dua komponen itu ya, Bu. Ya, memuat beberapa poin, Bu. Iya. Selain komitmen mahasiswa, artinya KP ini tidak menjadi hambatan teman-teman untuk tetap melaksanakan perkuliahan, kemudian juga menjaga alma mater, menjaga nama baik, dan berkomitmen juga melaksanakan KP sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan, sampai dengan penyusunan laporan. Gitu. Enggak, Bu? Oke, Silakan. ada Ada yang lagi? bertanya lagi? Masuk. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, Vinka, Ya. silakan. Assalamualaikum, Ibu. Kok mukanya nggak pada kelihatan ya? Nah, kayak gitu. Ini saya tadi dapat Kelihatan info cantiknya kalau gitu. di grup kelas. Ada teman yang mau bayar KP, tapi respon di Sigmanya error, Bu. Apa sih keterangannya itu? Pendaftaran KP-nya sudah ditutup. Itu gimana ya, Bu? Apakah lagi servernya lagi down atau gimana ya, Bu? Kebetulan kami tidak pegang apa namanya? Apa sih itu? Bukan software. Akun ya. Jadi yang pegang Sigma itu bukan koordinator, itu ada adminnya lagi, ada IT-nya lagi ya. Dan ini ya adalah weekend, Sabtu Minggu ya. Jadi kalau tidak fast respon ya harap maklum ya, memang karena jadwalnya liburan ya. Cuman kalau teman-teman yang lain tadi saya cek itu sudah ada ya, hanya belum dikonfirmasi saja pembayarannya. Jadi yang lain adanya. Coba nanti dicek lagi aja, di refresh atau bagaimana. Karena tadi saya lihat terakhir itu ada mahasiswa yang bayar di jam, ada sore kalau nggak salah ya. Di sore. Ibu mau memastikan berarti kalau untuk pembayaran itu untuk tahap 1 terakhir di tanggal 30 Desember kan ya, Bu? Sesuai dengan yang ada yang sudah dikirim. Ikuti saja alur yang itu ya. Sudah saya share kan di grup? Ada kan? Cicilan ke-1 sampai 30 Desember, untuk cicilan keduanya sampai 14 Februari. Ya. Ya baik, Bu. Soalnya di aplikasinya itu keterangannya pendaftarannya ditutup sampai tanggal 20 Desember, Bu. Makanya kita agak bingung juga. Nanti akan diinformasikan kembali, karena yang pegang IT bukan saya. Bukan Bu Trias, bukan Bu Yanti, bukan saya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Temennya yang nanya suruh masuk sini biar ngerti. Siapa? Orangnya ada nggak di situ? Suruh masuk aja sini. Bisa nitip pertanyaan. Bantuin. Ngapain nitip pertanyaan? Udah ada Kapolri, udah ada koordinator di sini. Ya, jadi Apa harus titip-titip?
Iya, ya. Suruh masuk, bilangin siapa namanya, Nih, lihat. Nih, biar ngerti ya. siapa tuh ya? Nanti kalau misalkan informasinya nggak jelas, kita yang disalahin lagi. Ini ya, iya ya. Ya, nanti jangan sampai nanti nggak ngerti, Aku yang nggak masuk, udah nggak masuk ke sini, nggak ngerti, nanti bingung apa yang mau dikerjain. Nggak boleh kayak gitu ya. Ini ada 20 orang yang nggak masuk ya. Saya cek itu rata-rata anak laki-laki nih yang nggak masuk nih. Iya, ini yang tadi nitip pertanyaan juga nggak masuk, Bu. Ini saya Siapa? tahu namanya Damar ya. Nih, baru saya Si Damar deh. nggak Ini masuk. Damar, Nggak masuk. Kukung, siapa lagi? Ini nggak pada masuk bu anak laki-laki rata-rata. ini sedikit. Mau nih. HK 22C nih nggak pada masuk nih. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Itu langsung sama teman-teman. Ibu, maaf mau Permisi, Ibu. tanya lagi, Bu. Ya, silakan. Terkait Nanti ya, tadi siapa tuh ada yang ingin bertanya? Tunggu dulu ya. Ya, silakan Dewi. Tangan tahu. terkait Sigma, Bu. Itu kan saya juga cukup terkendala. Jadi saya sudah melakukan pembayaran, lalu sedang dalam proses verifikasi oleh TU, tapi ternyata ketika saya buka Sigma lagi, itu tampilannya seperti belum daftar KP, Bu. Nah, itu kejadiannya itu nggak cuma di saya, tapi di beberapa teman-teman saya lagi. Itu gimana ya, Bu? Apakah kita harus verifikasi lagi ke TU atau gimana? Soalnya 3 hari yang lalu saya sudah verifikasi ke TU, cuman belum dapat tanggapan sampai hari ini, Bu. Sudah saya tanyakan tadi ya, ke IT-nya sudah saya tanyakan. Hanya saja ini kondisinya weekend. Ya, perlu digarisbawahi, sudah ditanyakan, namun kondisinya saat ini weekend. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Tunggu saja lah sampai hari Senin ya. Ya, mungkin menambahkan ya ini informasi dari TU juga terkait teman-teman yang sudah melaksanakan pembayaran namun belum terkonfirmasi. Mohon bersabar karena ini berproses. Jadi yang bisa ngecek rekeningnya itu hanya kepala TU ya untuk rekening FEB. Jadi benar-benar di cross check sama Bu Alif satu persatu. Yang bisa akses cuma Bu Alif. Jadi pesan dari Bu Alif harap bersabar gitu ya sampai nanti teman-teman mulai KP kalau memang belum terkonfirmasi juga ya boleh datang ke TU untuk konfirmasi bahwa Ya. bukti transparan. Datang langsung, biar langsung Ya. dikonfirmasi oleh TU-nya, jangan melalui WA. Iya. Ya, Jangan khawatir untuk ya. sekarang Kalau karena melalui WA pasti slow respon, ya. datang langsung ya. Iya. Kalau pengen Apalagi cepat udah langsung ke kampus. apalagi ini kan urusan uang ya, Bu ya. Kalau Iya. uang itu pasti harus dicek, itu kan nomor referensinya panjang. Harus Iya, dicek dan satu-satu. Jadi mohon dan bersabar saja. khawatir juga kan ya namanya bukan suuzon ya, ada juga yang Ya, transfernya siapa gitu ya, terus ngikut ke transfer ke orang lain juga ada ya Bu, ada yang nggak bayar juga, hanya numpang nama aja, ada yang kayak gitu ya, tapi janganlah kalau di kita ya. Itu ya, jadi berharap bersabar ya kalau misalkan dari pihak tata usahanya slow respon, karena bukan hanya eh, teman-teman dari akuntansi saja, dari manajemen juga sama. Jadi itu banyak yang harus ditanggapi. Jadi saran saya datang langsung saja nanti hari Senin kalau misalkan di sampai besok misalkan tidak masih terkendala dengan sistem, udah langsung saja ke TU. Ya, oke. siapa tadi Teh Dewi ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, atau yang Iya. teman-teman yang lainnya ya. Ada yang ingin bertanya lagi tadi siapa? Ada laki-laki kalau nggak salah. Mana? Ibnu bukan? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Oh, Adit. si Kukung. Silakan. Adit. Nama saya Siapa Adit Adit ya? Gunawan, Bu. Ya. Ya. Eh, Jika ada yang sedang melakukan KP, sekarang saya sedang melakukan magang ya, Bu. Nah, untuk syarat-syaratnya saya sudah memberikan surat pengantar dan sudah ada surat balasan. Apakah bisa diajukan untuk KP dan apa aja sih, Bu, yang dokumen yang perlu dipersiapkan untuk laporannya? Itu Terima masih kasih. jauh dari laporan. Emang berapa, Bu, Bang, ini berapa bulan? Udah berapa bulan?
udah 1 bulan, Bu. Oh, udah satu Saya bulan. dapat dari info cutting katanya bisa untuk duluan. Dan saya udah ada surat pengantar dari TU, Bu. Udah bikin. Oke, Gak apa-apa jawabannya lah, udah ini aja. tunggu dulu pedoman. Ini katanya Ya. laporan yang harus dipersiapkan. Tunggu dulu pedomannya turun karena gini, eh serentaknya itu sebetulnya bulan Januari ya. KP itu serentaknya bulan Januari, tapi kalau ada mahasiswa yang sudah duluan ya nggak masalah. Jadi ya kalau sekarang yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan adalah ya tunggu dulu aja untuk untuk mempersiapkan laporan dan dokumen yang penting yang tadi sudah Bu Yanti jelaskan di slide, dokumen wajib apa saja yang harus ada. Nah, itu ya. Persiapkan dulu aja itu. Nanti kita akan kirim pedomannya, termasuk pedoman dalam penyusunan Dulu laporan. aja ya. Nanti ini. Oke, terima kasih, Bu. Oke, kalau dari saya ya lanjutan untuk magang di sana, insya Allah mungkin kita akan akomodir ya. Bisa diakui ya Bu Depi ya, Tuh. karena memang nggak mudah sih cari tempat KP itu. Di bagian apa, Adit? Di bagian akuntansi, Bu. Oh, Wah, bagian enak, accounting, bagus. oke, Di bagus. perusahaan Ya. apa? Di perusahaan jasa, Bu. PT KIKC yang jasa menyediakan kawasan industri, Bu. Oh iya Oh, iya. IC. KIKC, Bu. Oh, Cikampek, KIKC. Kujang. Ya. Oh, Yaudah, nggak apa-apa. Lanjut aja. Nanti pertanyaan terkait lain sebagainya nanti ya Bu Depi sudah sampaikan ya, tinggal nunggu aja. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Oh iya, izin menyampaikan juga. Kebetulan kan pembagian dosen pembimbing itu ketika sudah divalidasi, sudah bayar, kemudian divalidasi oleh TU. Nah, untuk mahasiswa yang sudah daftar magang ke Pupuk Kujang, kemudian kan ada tertera di situ nama dosen pembimbing ya. Nah, karena kondisinya kita belum di-plotting, masih dalam verifikasi dan mahasiswa juga masih banyak yang belum bayar, silakan isi dulu nama dari kaprodi kita saja ya. Namanya Bu Yanti saja yang masuk dulu ya. Itu untuk Pupuk Kujang. Atau perusahaan lain yang harus mencantumkan nama pembimbingnya. Kecuali kalau yang sudah dibagi kemarin sudah ada yang dibagi juga kan ya. Silahkan dicek tuh. Yang sudah saya plotting itu ada beberapa orang. Nah, kalau misalkan sudah ada namanya, boleh dimasukkan ke situ. Yang lainnya guntingin lagi ya. Saya. Ada yang ditanyakan lagi? nampaknya mereka mau malam mingguan Bu Depi. Tapi ini pada baik-baik semua Bu, pada di rumah semua. Nggak tahu ada di ruang tamunya yang pada ngapel ya. Ya, Irma, mangga. Bertanya, Ya. Silakan. untuk proposal KP itu sendiri, template-nya nanti dikasih kampus atau kita bikin sendiri ya, Ibu? Kasih. Bu Depi, Ah, ayo. untuk untuk proposal itu ada di pedoman. Nanti akan dikirimkan. Ya sudah, itu aja. Jadi bikin sendiri, ya. Semua ada template-nya ya, jangan Ada keluar dari template-nya. template Anda yang tinggal sudah mengikuti diinikan saja. ya, yang sudah dibuat. Oke, saya juga ingin menambahkan, hampir saja saya lupa. Mohon untuk tidak eh, daftar ya, tidak daftar KP itu ke kantor desa, ke kelurahan, ke kecamatan. Jarang ada kegiatan di sana. Saya selaku dosen pembimbing sudah pernah membimbing mahasiswa yang di kecamatan, kerjanya hanya motokopi saja. Kemudian juga mau menggali informasi yang lain pun sulit. Ya, jadi memang kegiatan lingkupnya karena lingkupnya itu kecil. Berbeda dengan kalau Anda ke SKPD ya. Kalau ke SKPD itu kan unit-unit apa namanya pemerintahan daerah itu lebih ya namanya juga kan mengurus kabupaten ya. Jangkauannya lebih luas. Banyak kegiatan di sana. Banyak yang
eh, perlu digali informasinya gitu terkait dengan akuntansi. Mohon ini ya, Anda boleh catat lah. Kalau akuntansi itu enaknya kalau mau di SKPD ya, inspektorat karena berkaitan dengan audit ya, Bapenda ya, pendapatan daerah, kemudian DPPKAD. Nah, itu tempat-tempat yang mau menggali informasi akuntansinya lebih banyak ada di situ. Bapenda, Inspektorat, DPPKAD. Jadi kalau misalkan nanti Anda mengajukan surat ke Bapeda, mintanya di 3 tempat itu. Karena itu berkaitan dengan akuntansi pemerintahan. Banyak informasi di sana. Ya. Ayo, kalau ada lagi? Ibu izin bertanya. Cukup? Oh, Elin. Silakan Elin. Ibu, maaf mau nanya. Gini, Bu, kan saya dapat tempat magang di luar kota ya, Bu. Itu di KAP. Itu boleh nggak ya, Bu? Terima kasih. Kantor akuntan publik maksudnya? Betul, Bu. Oh, keren. Di mana kantor akuntan publiknya? Di Depok tapi, Bu. Iya, KAP-nya siapa? KAP atau... KAP Irfan, Bu. KAP. Hah? Iya, KAP Irfan Julmendra, Bu. Pak Hanum, Pak Hanum. Bu Yanti tuh. Ya. Bu. Saya sangat bersyukur sekali kamu pemecah rekor itu ya. Iya. Betul. Saya sih berharap dari dulu itu ada mahasiswa yang magang di KAP. Karena apa? KAP itu ya bisa menjadi poin paling penting dalam pembelajaran akuntansi. Ya. Semua terkait dengan disiplin ilmu akuntansi itu ada di KAP. Saya sangat mengapresiasi sekali. Siapa namanya? Bu tadi? Elin. Elin ya? Elin ya. Tapi nanti mungkin Depok sini kan agak jauh ya perkuliahan. Kalau dari saya ya mungkin nanti bisa didiskusikan dengan dosen yang bersangkutan gitu ya, pengampu mata kuliah ya. Siapa tahu nanti ketika pembelajarannya bisa online. Ya. Baik, Bu. Jadi nanti bisa yang lain offline ya kamu bisa online mudah-mudahan gitu ya. Tapi nanti saya akan sampaikan kepada dosen-dosennya gitu ya. Untuk meminta izin lah gitu ya nanti. Karena baru kali ini sih ya. Betul. Baru kali ini yang di KAP dulu sudah saya tawarkan ya di tahun 2021 tapi di Lampung. Pada nggak berani. Ya. Jadi teman-teman takut gitu kalau jauh dari emaknya gitu ya atau bapaknya, mereka masih pada nyusu kayaknya ya. Tapi kamu luar biasa sekali gitu ya, bisa magang di KAP ya, karena nggak mudah ya. Nah nanti selama magang di sana silahkan nanti Elin bisa mempelajari ya di situ itu ilmu akuntansinya itu sangat luar biasa ya. Nanti bisa mempelajari bagaimana cara kerja KAP itu seperti apa gitu ya. Ya nanti bisa sharing ke teman-teman yang lain. Biar Baik, Bu. yang lain pada mengikuti Elin. Ya, baik, Bu. Ya. Berarti Saya oke sih ya, Elin ya. Berarti kalau misalnya magangnya dimulai dari bulan ini, bisa nggak ya, Bu, sebenarnya? Sebenarnya bisa aja, silakan. Itu Adit juga udah. Oh ya, Bu, baik, Bu. Ya, Terima kasih, ya Bu Devi Bu. ya. Ya, Bu. Nggak apa-apa, silakan aja. Izin menambahkan juga ya, ini bagi yang sudah ataupun yang nanti akan melaksanakan kerja praktik, mohon untuk berkomitmen tidak hanya
pada prodi saja ya komitmennya, tidak hanya dalam pembelajaran, tapi juga komitmen di tempat kerja praktik. Karena pengalaman juga ada 2 tahun lalu ada mahasiswa yang kerja praktiknya di hotel di Resinda ya. Kebetulan dibawa oleh dosen kita sama Budian waktu itu dibawanya. Dia tiba-tiba ada 2 orang ya, tiba-tiba mundur di tengah jalan. Padahal hotel waktu itu lagi hektik-hektiknya, lagi sibuk-sibuknya dia mengundurkan diri. Karena kondisinya itu ya saya juga nggak terlalu ini ya, yaitu urusan internal keluarganya lah gitu. Nah, mohon untuk tidak melakukan hal demikian karena akhirnya Resinda pun yang jadi jeleknya nggak cuma mahasiswa itu aja, tapi juga prodi kita juga jadi kena juga. Ini kenapa lulusan UBP, bukan lulusan ya, maksudnya mahasiswa UBP, Mahasiswa UBP. ya mahasiswa UBP kok daya daya apa ya daya juangnya kok lemah sekali gitu. Dia kasihan. Jadi yang jadi underline boldnya itu adalah prodi kita gitu, ya. Efeknya kan jadinya nggak mau ngambil lagi dari kita gitu. Ya. Ya, saya mungkin menambahkan lagi apa yang disampaikan Bu Depi ya, karena berdasarkan kasus yang lalu-lalu, jadi ketika teman-teman sudah masuk ke dunia kerja praktek, ya, nanti kan di situ ada aturan ya di perusahaan itu ya, yang sifatnya mungkin mengikat kepada teman-teman ya. Jadi tolong nanti dipatuhi aturan tersebut. Kalau misalkan harus masuk di jam 6 ya, silakan teman-teman masuk jam 6 gitu ya. Jadi ikuti aturan yang sudah disediakan gitu oleh perusahaan. Jangan sampai nanti ketika perusahaan itu mengharuskan masuk di jam 7 gitu, kalian datangnya jam 9. Bahkan nanti ada di satu hari nggak datang. Jangan seperti itu ya. Itu banyak keluhan dari perusahaan, dan itu citra citra baiknya itu atau citra nggak baiknya itu bukan hanya ke teman-teman semuanya, ke institusi ya. Jadi nanti yang di blacklist itu bukan hanya prodi akuntansi saja, bisa saja nanti satu universitas di blacklist ya untuk tidak melaksanakan kerja praktek di situ. Itu udah banyak banget pengalaman seperti itu. Jadi tolong nanti perhatikan ketika perusahaan sudah membuat aturan ya, bukan jadi aturannya biasanya mengikuti aturan di sana gitu ya untuk seluruh karyawan, termasuk untuk mahasiswa yang praktek ya, atau yang kerja praktek, magang atau prakerin, itu harus dipatuhi ya. Nggak boleh kita semena-mena saja, udah saya mah di situ hanya KP saja gitu ya. Biasa lagi di kampus jam 9 gitu, datang jam 9, jangan seperti itu ya, karena itu bukti integritas teman-teman semuanya gitu ya, ke perusahaan tersebut, dan teman-teman semuanya itu membawa nama baik, bukan hanya prodi akuntansi, bukan hanya fakultas ekonomi bisnis, tapi membawa nama baik UBP. Yaitu yang harus dicamkan ya oleh teman-teman semua. Ya, itu harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Oh, saya kalau melakukan ini yang menyimpang dari aturan perusahaan itu bukan hanya nama saya sendiri nanti yang jelek, tetapi nama prodi, nama fakultas, dan nama UBP akan jelek. Sehingga nanti di backlist lah gitu ya. Semua mahasiswa dari UBP, jangan seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan sudah terjun ke sana, ke lapangan, ya itu ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, itu mungkin Bu Depi. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin menambahkan Bu, juga izin ya, Bu, bertanya. kebijakan yang sekarang itu kan dosen pembimbing akan monitoring ke Oh iya betul. tempat KP mahasiswa. Jadi kalau teman-teman selama periode KP ya harap patuhi aturan, masuk setiap hari sesuai jam yang ditentukan dari perusahaan atau instansi. Jadi ketika sewaktu-waktu dosen pembimbing melakukan monitoring, ya teman-teman diharapkan ada di lokasi. Jangan sampai nanti ada temuan bahwa teman-teman nggak ada di lokasi. Nah, itu nanti dosen pembimbingnya akan memberikan catatan dan itu masuk dalam komponen penilaian. Penilaian, ya. Gitu. Ayo Eka, Ya, apa? silakan Eka.
Ibu izin bertanya. Ya, Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Wahyuni dari kelas KK22C. Ngedengung itu suaranya. Ibu saya izin bertanya mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi mengenai dokumen wajib terkait surat balasan, Bu. Pada saat ini saya sedang melaksanakan magang di Bank BSI KC Karawang, tetapi ditempatkan di bagian marketing, Bu. Nah, pada saat saya mendapatkan informasi panggilan magang tersebut dari pihak instansi itu hanya menginformasikan saya lewat chat WA aja, Bu. Apakah itu boleh? Atau saya harus mengajukan pembuatan surat balasan dari pihak instansinya, Bu? Kalau dari izin menjawab ya Bu Devi, iya Bu Mang. Trias. Kalau dari saya karena itu kan bukti legalitas ya, surat balasan itu bukti legalitas dari pihak sana ya. Kalau menurut saya sih baiknya dalam surat resmi ya, biar nanti ketika ada apa-apa kan udah jelas gitu ya Bu, eh, apa proses untuk pertanggungjawaban di kaminya juga mengacunya ke situ. Kalau misalkan hanya melalui WA saja, khawatirnya kan nggak kuat gitu ya buktinya. Jadi kalau boleh gitu ya, kalau diperbolehkan dari pihak sananya, gitu ya, baiknya dalam bentuk dokumen resmi. Bu Yanti, perlu di ini juga nih Bu Yanti. Kenapa by WA saya paham sih Bu. Karena dia marketing Bu, kejar target. Ya, eh, Gimana nggak sesuai juga nah dan keilmuan. tadi kan di materi sudah disampaikan bahwa skup untuk kerja praktek itu harus sesuai dengan bidang keilmuan akuntansi ya. Yang tiga itu ya dari pajak, audit, dan akuntansi keuangan. Baiknya sih kalau untuk magang gitu ya atau kerja praktek ini sesuai dengan bidang kompetensi akuntansi, Neng. Eh, Eka ya tadi Eka Iya Wahyuni ya? Eka, itu marketing dan kamu di situ harus kejar target ya. Kenapa Ibu? Mohon maaf. Di situ kejar target ya kamu ya. Iya, Ibu. Kan saya makanya Marketing itu masuknya ke manajemen ya, ya bukan mak- akuntansi ya. bahkan manajemen pun tidak memperbolehkan untuk KP menjadi bagian marketing Ya, karena akan seperti ini. Khawatir dimanfaatkan ya, Bu. Manfaatkan, iya. Jadi seolah-olah mahasiswa diterima untuk magang tapi tidak sesuai Padahal keilmuan, iya gitu. sementara di situ ada target yang dibebankan ke mahasiswa. Jadi cuma cari-cari nasabah gitu. Jangan iya. yang Di mana kalau tadi bisa di sekali lagi. bank ya? BCA sih Bu, cuman marketing Oh, dia di lapangan ya pasti ya. Nggak mungkin di kantor biasanya kalau marketing Aku di kantor Ibu, jadi di tuh kayak kantor. tugasnya bukan bukan nyari nasabah. Jadi kalau misalnya ada nasabah, itu tuh di ininya sama mentor aku. Nah, terus nanti misalnya udah ada pengajuan, aku tuh cuma input data-data order, akad, kayak gitu aja Bu. Terus kayak survei, kayak gitu. Ya, admin marketingnya ya. ada. Tapi nggak sesuai dengan bidang keilmuan, baiknya sih disesuaikan ya. Kalau dari prodi ya, bisa nggak nanti pindah ke bagian ya yang berhubungan dengan akuntansi lah. Ya, Apalagi mohon kelas BCA dipertimbangkan ya. ya. Sekelas BCA kayaknya nggak mungkin, nggak kita sampai nggak dapat surat balasan. BCA itu nomor satu loh Bang, Bang swasta. Aku BS Saya magang nggak dapat surat balasan. Itu kamu harus berhati-hati ya. Takutnya itu modus modus ini kita di ini maaf, tapi tenaganya. saya dari BS Ibu, bukan Oh BCA. bukan, bukan BCA, tapi apa BSI, Bang Syarif. Biasanya BSI itu suka ada ke prodi biasanya kalau Ya tahun-tahun apalagi lalu, itu. kalau sekarang nggak ada. Ya, jadi kalau bisa ya UMKM aja lah gitu ya.
Iya. Ya udah, pokoknya mah jangan apa harus sesuai dengan kompetensi prodi lah, udah gitu aja. Ya di ini lagi apa cari lagi lah nanti. Ya Eka ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Apa dia itu dia Ayu Ya, Hapsari ya? Ayu. Iya Ibu, izin bertanya. Jadi kan Mangga. aku udah pengajuan magang di pemerintahan di BKPSDM ya Ibu. Tadi kan sarannya Ibu ada di mana tuh? Di bagian, Ya, DPPKAD, ya itu Inspektorat. kalau misalkan nggak di situ boleh nggak ya Bu? Aku udah Eh, daftar dan disetujui oleh kepalanya Ibu. Jadi tinggal masukin surat-suratnya aja. Udah ketemu juga sama kepala BKPSDM-nya Ibu. SDM, BKPSDM. Tapi di bagian apa nanti ditempatinnya? belum tahu biasanya, Bu. Kalau ditempatkannya di bagian yang sesuai dengan kompetensi, misalkan di bagian bendahara, ya boleh-boleh saja ya Bu Devi ya. Tapi kalau misalkan ditempatkannya di bagian lain, ya mohon maaf, tidak sesuai dengan kompetensi kita. Itu perlu dipertimbangkan juga, ditanyain aja dulu. Begini, eh tadi memang di slide ada walaupun tidak sesuai dengan bidang keilmuan, tapi boleh untuk mewawancara. Begini ya, kalau kondisi di perusahaan di pemerintahan yang kaitannya sangat erat dengan birokrasi ya. Mohon dipahami dulu. Kalau misalnya Anda ngambilnya itu di pemerintahan, di SKPD, kemudian di SKPD ini contohnya adalah SDM ya. Misalnya Anda juga tidak bekerjanya itu tidak berkaitan dengan akuntansi misalnya. Tapi kan di slide tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yanti itu kan boleh tidak sesuai dengan bidang keilmuan, tapi dengan syarat menggali informasi yang lebih dalam. Dalam kurung adalah wawancara. Kalau di apa namanya? Kalau di SKPD di pemerintahan yang erat dengan birokrasi, mau menclok ke DPPKAD, mau menclok ke inspektor itu nggak bisa seenaknya. Ya, nggak bisa seenaknya. Jadi harus ada surat lagi, harus ngelaporin dulu ke Bapeda, kemudian disposisi itu panjang ceritanya. Kenapa saya to the point langsung saja ke inspektorat, DPPKAD, sama Bapenda? Kenapa? Kenapa saya ke situ? Karena itu walaupun Anda tidak berkaitan dengan itu, misalnya Anda cuman disuruh input data aja, itu it's okay, nggak masalah, tapi Anda ada di bagian itu. Jadi Anda bisa wawancara langsung. Kalau misalkan menclok dari SKPDA ke SKPDB itu menclok itu harus mengajuan lagi ke Bapeda, harus disposisi, harus nunggu lama lagi gitu. Kenapa saya sarankan ketiga SKPD itu? Begitu dia ya. Baik Ibu, makasih. Ya, intinya kalau dari pihak kita biar aman gitu ya, disesuaikan dengan kompetensi kita lah, biar aman ya. Jadi nanti harus pilah-pilah. Karena saya punya mahasiswa bimbingan TA mengajukan surat ke Bapeda itu untuk penelitian dari bulan Oktober sampai sekarang bulan Desember belum dibalas. Nah, gitu. Khawatir takutnya lama. Salah kali Bu, harusnya kan kemarin yang magang itu ke Iya, Mbak. memang karena salah juga dia tuh. Salah. Udah ketahuan salah, kemudian sekarang sudah nyampe Bu ke Bapedanya udah nyampe. Masih lama juga kan. Akhirnya mahasiswanya Bapenda ya, kemarin kan Bapenda tahu di mana sih? dia mengajukannya malah ke Setda. Awalnya dia ke Bapeda. Orang Oh, Bapedanya Setda kayaknya ya. kayaknya pegawai baru ya. Kata Bapedanya harus ke Setda. Dari Setda dipertanyakan lagi kenapa harus ke Setda, ini harusnya ke Bapeda. Jadi di, di diulang dibolak-balik Ya. itu suratnya gitu. Tapi kemarin kan teman-teman sudah ada informasi terkait dengan itu ya. Kalau misalkan mau ke pemerintahan ya Sudah. ikuti aturan yang sudah disampaikan kemarin. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Bu? Dah ya? Ya, silakan kalau tidak ditanya kita tutup aja ya Bu Yanti ya. Ya.
Ini aja nanti kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan gitu ya, misalkan ada yang malu gitu ya bertanya, ya silahkan bisa japri kali ya Bu ke koordinator ya, atau misalkan ke saya boleh. Oke, karena waktu sudah malam, ini sudah mau jam 9, mungkin kita cukupkan sampai di sini terkait dengan sosialisasi ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan pencerahan ya terkait dengan apa saja yang harus disiapkan untuk kerja praktek ini ya, baik dari sisi lapangan kemarin ya dengan baik itu dari sisi akademiknya sekarang gitu ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai salah langkah lagi ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Sekali lagi nanti apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh teman-teman semuanya, silahkan nanti bisa menyampaikan melalui koordinator KP. Ya, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mau foto lagi nggak, Bu? Sudah Buat tadi, saya? sudah Sudah ya? difoto, sudah. Oh ya udah. Oke, makasih semuanya ya. Ya, Bu. Oke, selamat bermalam mingguan semuanya. Siap, Bu. Oke, Makasih, Bu. ya izin pamit ya. Ya, mangga Bu. Record.